Salam olahraga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Barang Kiper. Hari ini hari Rabu, yang berarti tentu saja program Ask Me Wednesday ada di Instagram ya, di mana sobat-sobat kiper semua bisa menanyakan saya pertanyaan dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya untuk sobat kiper. Nah, hari ini jumlah pertanyaan yang ada memang tidak sebanyak minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu luar biasa sekali pertanyaannya dan semuanya itu gara-gara TKB Force Poison Green yang di restock ya. Hari ini pertanyaannya tidak terlalu banyak ya, sudah saya jawab sebisa saya di Instagram, dan ada dua pertanyaan yang sangat bagus yang saya ingin bawakan ke sini ya. Sebelumnya mungkin saya akan mulai dari pertanyaan yang ringan dulu ya. Jadi 3 pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Yang pertama adalah siapa yang menjadi panutan saya ketika saya menjadi penjaga gawang ya. Pertanyaannya ada di sisi sini ya. Yang menjadi panutan saya, yang membuat saya impress ketika saya pertama kali menjadi penjaga gawang itu adalah Oliver Kahn ya, di Bayern Munich dan juga timnas Jerman. Saya masih ingat bagaimana dia menurut saya sangat karismatik di lapangan ya, sangat memiliki jiwa pemimpin sampai di level striker lawan dan back sendiri pun segan kepada dia ya. Hobinya berteriak dan kesannya selalu marah ya, dan melihat sebenarnya ketika sudah tumbuh dewasa ya, ketika saya masuk di usia SMP dan SMA, membaca interview dari Oliver Kahn juga terlihat sekali bahwa dia adalah figur yang benar-benar kuat, tangguh, dan kemampuan penjaga gawangnya tentu saja world class di situ ya. Saya juga masih ingat di situ ketika dia sudah mendekati pensiun atau mungkin bahkan memang game pensiunnya yang terakhir ya, dia ada bermain melawan timnas Indonesia ketika mereka ada tur akhir musim ya, dan di situ Bambang Pamungkas sempat ada momen mendapatkan kesempatan untuk melakukan shot dari posisi yang relatif open ya, lepas dari jebakan offside, namun digagalkan oleh Oliver Kahn ya. Itu masih teringat jelas banget di kepala saya. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah, Bang, bagaimana brand-brand asing seperti Nike, Adidas ya mendapatkan latexnya ya. Nah, jadi yang ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya mirip sekali atau lebih tepatnya sambungan dari pertanyaan yang sebelumnya yang mengenai apakah benar glove dari brand lokal itu diproduksi di luar negeri, bukan made in Indonesia. Nah, ini juga ada kaitannya ya. Ini berhubungan dengan supply chain atau jalur barang dari barang baku hingga akhirnya menjadi produk jadi ya. Nah, jadi jawaban simpelnya itu seperti ini. Jika brand tersebut sudah termasuk brand yang tinggi sekali tingkatannya, seperti misalnya Nike, Adidas, Uhlsport, Reusch, mereka pasti memiliki badan riset sendiri ya, atau memiliki divisi riset yang fungsinya untuk menyelidiki dan mengeksplorasi jenis-jenis material yang bisa mereka gunakan dalam produk-produk terbaru mereka atau inovasi-inovasi terbaru mereka. Ya, contohnya saja kalau sobat kiper perhatikan ya, sarung tangan Uhlsport dan Reusch, mereka memiliki sarung tangan yang tipenya bentol-bentol yang menurut saya itu tidak mungkin akan berhasil direplikasi sampai mungkin 3-5 tahun ke depan. Kenapa? Karena mereka memiliki risetnya sendiri, mereka menyimpan hasil risetnya itu, dan mereka meminta supplier atau manufacturer yang membuat produknya untuk mereka itu menandatangani NDA atau non-disclosure agreement ya. Itu jadi seperti surat perjanjian yang bilang bahwa saya berikan kontrak ini, kamu mempekerjakan ini, tapi tolong jangan bocorkan hal ini. Kalau kamu bocorkan hal ini, tentu saja saya bisa menuntut kamu menggunakan jalur hukum ya. Istilahnya itu kalau di dunia bisnis manufacturing itu namanya NDA, non-disclosure agreement, atau perjanjian tidak membocorkan informasi atau rahasia dari proses manufakturnya sendiri ya, seperti demikian. Nah, itu sebabnya jika sobat kiper memperhatikan ya, kalau kita kasih contoh ya dari sarung tangan Adidas ya, sarung tangan Adidas sekarang mereka terkenal dengan latex URG 1.0 dan 2.0 ya. 1.0 itu biasanya digunakan untuk profesional ya. Itu saya tidak tahu apakah bisa dibeli atau tidak, tapi saya anggap misalnya mereka pasti jual itu ya. Tapi sarung tangan 1.0 itu sebenarnya adalah kontak latex yang lebih lembut lagi yang dibuat oleh Adidas ya. Itu sobat kiper bisa melihat dari beberapa komen Kiper Pro, salah satunya yang penggunanya juga adalah Manuel Neuer ya, dan juga dari Ars Goalkeeping, silahkan dicek channelnya, sangat informatif sekali. URG 1.0 itu arguably adalah latex paling lengket sekarang, dan itu adalah
komentar dari Keeper Pro ya, entusias sarung tangan sama seperti saya yang juga kolektor tapi mainannya bukan brand lokal ya tapi brand internasional seperti itu ya. Banyak yang nganggap bahwa URG 1.0 dari Adidas itu adalah latex terlengket dan itu kelasnya kontak latex, tapi jelas jauh di atas dengan sarung tangan kontak latex seperti yang kita miliki di brand lokal ya, karena mereka mengembangkan sendiri dan mereka yang melakukan treatment kimia khusus seperti itu di situ ya. Nah, di situ biasanya seperti Adidas, mereka bisa saja punya ada partner. Kalau Adidas saya tahu mereka punya partner dengan sesama perusahaan Jerman lain yaitu BASF, yaitu perusahaan kimia, dan BASF ini sering sekali mensuplai material-material terbaru mereka kepada Adidas ya, dan Adidas memasukkannya ke dalam perlengkapan olahraga mereka. Salah satunya di situ yang kita bisa tahu itu adalah bentar dulu, saya lupa namanya itu. Yang bagian sol sepatunya itu ya, Adizero, bukan. Itu material TPU ya, termoplastik poliuretan yang membuat sepatu lari Adidas menjadi laris manis ya. Kalau persaingnya di Nike itu Nike React ya. Kalau Adidas, oh ya saya ingat Adidas Boost ya. Itu juga material baru yang dikembangkan sendiri ya dengan kerjasama dengan BASF ya, yang digunakan untuk perlengkapan olahraganya ya. Jadi kalau untuk sarung tangan grade-grade yang tertop banget, mereka pasti memiliki badan riset sendiri ya. Reusch ya, sarung tangan bentol-bentolnya, dan ini yang terbaru dari Reusch juga, dia ada teknologi yang membuat ada latex di bagian dalam, ada latex di bagian luar yang membuat grip dan daya redam tangkapan katanya menjadi lebih tinggi. Tapi tentu saja saya belum coba ya. Ditunggu saja Sobat Keeper ya, karena saya memang ada visi untuk rencana untuk membuat video di mana saya membandingkan sarung tangan lokal yang sudah banyak saya koleksi dengan sarung tangan dari brand-brand ternama ya. Itu tujuannya untuk sekedar jadi benchmark ya, atau sekedar jadi perbandingan sebenarnya udah sejauh apa sih level desain dari brand-brand lokal kita dengan jika saya bandingkan dengan brand yang sudah mencapai kelas dunia seperti itu ya. Tapi itu videonya saya rasa saya paling cepat akan saya lakukan setengah tahun lagi, jadi ditunggu saja ya, jangan ditagih janjinya bakal lama soalnya itu. Oke, itu untuk yang pertanyaan tadi ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai, Bang, ini kenapa banyak sekali orang dari yang sebelumnya senang menggunakan Nike akhirnya berpindah? Ya, kalau misalnya kita ngomongin dunia profesional ya, in the end ujung-ujungnya adalah duit. Ya, kenapa? Kamu bayangkan seperti ini ya. Saya adalah seorang kiper. Ya, katakan saya barusan lulus dari akademi sepak bola manapun gitu ya. Saya akhirnya sudah menandatanganin kontrak pro pertama saya, gaji saya besarnya sekian gitu ya. Nah, sekarang ada brand yang bilang, Bang Tom, nih saya mau kamu menjadi endorser brand sarung tangan saya. Nah, lalu ada juga sarung brand lain, katakan saja ada brand A dan brand B ya, yang mau memberikan endorsement kepada saya ya. Dua-duanya saya tahu itu memiliki nama yang cukup baik ya. Saya tahu misalnya saya pribadi saya suka brand A daripada brand B gitu ya. Nah, namun ketika tawaran duit dan kontraknya itu sampai kepada saya, keluarga saya atau agen saya, dan ternyata brand B berani membayar lebih, ya selaku profesional sangat wajar bagi saya untuk memilih brand B. Kenapa? Karena in the end saya bermain sepak bola untuk makan, ceritanya seperti itu benarnya jika saya sampai pro. Nah, saya pasti akan memilih apa yang memberikan keuntungan finansial terbaik bagi saya. Meskipun saya tahu brand A itu masih lebih bagus daripada brand B produknya ya. Tapi ya kalau kita ngomong produk ya dua-duanya sama-sama layak dipakai, dua-duanya sama-sama bagus meskipun ada perbedaan ya bagusnya. Tapi yang satu lagi memberikan uang lebih banyak kepada saya. Ya, sebagai pemain profesional sangat wajar kamu memilih untuk mengambil brand B tadi yang artinya uang lebih banyak meskipun kamu mengorbankan kualitas produk yang mungkin kamu sebenarnya lebih senang brand A, seperti demikian ya. Itu terjadi banyak sekali di sepak bola di Eropa ya, di mana setelah masa kontraknya sudah habis ya dan pemainnya biasanya udah masuk usia lebih tua, dia akan memilih sepatu dari brand lain atau bahkan bergonta-ganti sepatu sesuai dengan keinginannya saja ya, tidak terikat dengan salah satu brand tertentu begitu kontraknya sudah habis ya. Itu sangat wajar sekali. Nah, dan karena ini Sobat Keeper juga ada yang menanyakan tentang soal Nike secara eksplisit. Nah, ini kita mesti ingat setiap brand juga memiliki strategi marketing yang berbeda. Di masa lalu, Nike itu memiliki strategi kita harus mencari pemain sebanyak mungkin supaya di semua liga top, pemain-pemainnya itu banyak menggunakan produk kita. Harapannya adalah
produk semakin banyak digunakan, oh kamu melihat dari video dari TV, wah ini Nike, memang Nike ini bagus ya gitu. Dan akhirnya image brandnya naik dan pemain bola casual kayak saya, kamu gitu ya, senang untuk membeli merek Nike tersebut ya. Namun di era pandemi ini sepertinya Nike merubah sedikit strateginya mereka. Saya juga agak sedikit heran ya ketika pertama kali muncul, kenapa mereka kehilangan Lewandowski, mereka kehilangan Sterling, mereka kehilangan Sergio Ramos, dan juga mereka kehilangan Neymar ya. Neymar itu yang menurut saya paling besar. Kenapa? Karena bahkan mereka menciptakan dulu Nike Hypervenom untuk Neymar, benar ya. Hypervenom itu endorser utamanya adalah Neymar. Nah, namun Neymar sekarang udah pindah ke Puma dan dia memberikan sekarang menjadi muka dari Puma Z ya, series ya. Lewandowski juga pindah kalau saya tidak salah ke Puma, dan si Raheem Sterling Manchester City pindah ke New Balance, seperti demikian ya. Sergio Ramos kalau saya tidak salah pindah ke Adidas. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, karena rupanya pandemi ini ngehit keuangan Nike lumayan. Ya, simple. Orang tidak bisa main bola, ngapain saya harus beli sepatu? Ya, akhirnya sales produk-produk mereka turun, dan tentu saja penurunan sales itu harus mereka kompensasi dengan memotong pengeluaran di bidang tertentu. Dan di sini mereka akhirnya memutuskan untuk mem-cut pemain-pemain yang usianya sudah agak tua, dalam artian saya cuma bisa memberikan kamu gaji segini, saya cuma bisa memberikan kamu biaya endorsement segini, kamu ambil atau ya udah tidak apa-apa, selesai pun tidak masalah, seperti demikian. Nah, kamu seandainya kamu di kubu Neymar, saya ditawarkan uang sebesar X dari Nike ya, namun Puma datang dan dia memberikan lebih besar daripada X, mungkin 2 kali lipatnya daripada X, seperti demikian. Ya, kamu pasti akan berpindah ke brand yang lain, sama seperti logika yang pertama saya jelaskan tadi di awal. Ya. Saya rasa ya itu penjelasannya udah cukup panjang ya. Semoga Sobat Kiper jadi mengerti bahwa saya senang sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, yang membahas aspek ekonomi dan dari sepak bola ya. Karena jujur cabang matematika yang paling saya senangi itu adalah statistika ya. Dan saya juga sangat senang dengan data seperti ini, dan industri sepak bola ya, keterkaitannya dengan aparel, perlengkapan dan lainnya itu sangat menarik bagi saya ya. Jadi tidak ada masalah, silakan tanyakan pertanyaan seperti ini, saya pun senang menjawabnya ya, dan semoga bisa membantu memuaskan rasa ingin tahu Sobat Kiper semua. Oke, itu saja dari saya. Salam olahraga, sampai jumpa.